wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan video proyek kami yang berjudul Teknik Brainstorming dari BKP. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari ujung. Saya Mutiara Pratau. Saya Agustina Romaulya Siregar. Saya Julia Novi Prasetya Sinaga. Saya Zulfina Abdelia. Saya Sanjay. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana dengan kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sebelumnya. Sebelumnya ada yang pernah mendengarkan BKP, teknik brainstorming belum? Dan apakah ada yang bisa memaparkan tentang apa sih itu teknik brainstorming ini sendiri? Jika ada, boleh memaparkannya. Mungkin menurut pengetahuan saya, brainstorming itu adalah kita akan mengutarakan pendapat kita secara bebas untuk menghasilkan ide-ide dalam suasana yang terbuka. Begitu. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Menurut saya, brainstorming itu adalah berbagi pikiran untuk mencari solusi dalam menangani suatu permasalahan secara spontan dan kreatif. Baik, jadi benar apa yang disampaikan oleh Dina dan Angel tadi, di mana brainstorming itu kita sebagai anggota kelompok itu bisa memberikan pendapat atau solusi di setiap pembahasan yang akan kita bahas. Nah, tujuan dari teknik brainstorming ini sendiri itu untuk mengumpulkan pendapat tentang informasi maupun pengalaman yang sudah kita alami, ataupun untuk menyelesaikan permasalahan terhadap topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ada beberapa azas dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu ada azas keterbukaan, azas keaktifan, kesukarelaan, dan azas kenormatifan. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas topik di mana stres menghadapi ujian. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya, solusi ataupun ide-ide yang mengacu sebelumnya bisa mengacu pandangannya terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Di sini teman-teman pernah sering nggak sih merasain stres pada saat mau ujian itu? Boleh di-sharing? Saya sering, kalau saya takut menghadapi ujian kan ada rasa panik, ada rasa gimana nih besok. Nah, itu membuat saya jadi sulit tidur karena rasa panik itu sendiri. Ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan ya, Angel. Mungkin topik ini stres menjelang ujian. Jadi ketika kita stres itu kita jadi lebih malas belajar karena pasti nanti tugas makin banyak, dan materi yang perlu belajar itu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Sahat. Mungkin karena saya tahu kalau besok itu ada ujian, jadi mungkin saya makin merasa cemas terhadap mungkin besok jadi gimana ya, dapat nggak nilai bagus atau semacam itu lah. Ternyata banyak juga ya yang merasakan hal-hal yang kayak gitu. Nah, menurut kalian apa sih penyebab utama dari stres menjelang ujian ini? Silakan. Mungkin stres menjelang ujian ini saat memang ada persiapan untuk mengikuti ujian tersebut, terus atau memang kita udah mempersiapkan tapi yang hilang filenya atau kayak gimana, jadi mungkin itu salah satunya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan, Dina. Mungkin menurut saya kan kalau UAS itu atau misalnya kita ujian akhir itu kan materinya per 1 semester. Nah, pasti banyak kan materi yang akan kita pelajari. Nah, itu menurut saya waktunya kurang untuk saya pelajari materi 1 semester tersebut. Ada lagi yang ingin pendapatnya?
stres karena menjelang ujian ini? Mungkin kalau dari saya itu biasanya saya membuat jadwal belajar supaya nggak terlalu mepet, biar saya bisa belajarnya dengan santai, pelan-pelan. Jadi materi-materi tersebut pun masuk dalam otak saya secara pelan-pelan. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan? Mungkin solusinya itu bisa belajar dari jauh-jauh hari. Jadi sudah tahu mau ujian kapan, ya kita belajar itu setelah mungkin lebih efektif kita belajar lagi setelah dosen menjelaskan. Jadi setelah pulang kuliah kita bisa buka buku lagi, terus belajar lagi. Jadi pas ujian nanti tetap ingat dan kita nggak perlu belajar lebih keras atau lebih effort, karena kita udah belajar dari hari sebelumnya. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mungkin kita bisa mempersiapkan satu kan satu semester kan, jadi bisa dipilah-pilah dulu dari ringkas dulu dimasukkan lagi, terus bisa kita pahami untuk mempersiapkan kayak materi ujian juga memang simpel dan bisa kita pahami. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan, Sarah. Mungkin bisa dengan cara belajar bareng supaya kita itu mungkin bisa jadi lebih semangat dan bisa saling sharing materi. Baik, ada lagi? Senang banget dengan belajar dari jauh-jauh hari, jadi nggak sistem bersemangat dan itu bisa membuat juga kesehatan kita terganggu kayak pusing dan lain sebagainya, menyebabkan kita nggak fokus untuk ujian besok. Jadi kita harus belajar dari jauh-jauh hari dan menjaga kesehatan kita. Nah, bagus sekali. Diskusi kita ini dapat memberikan banyak sekali tadi solusi-solusi dari mengatasi stres ini. Nah, tadi kan teman-teman menyampaikan ini solusi-solusinya. Nah, sekarang saya ingin tahu menurut kalian itu solusi yang dari kalian sebutkan tadi itu solusi yang paling efektif yang bisa kita lakukan secara nyata itu apa? Mungkin dari saya seperti yang saya sampaikan tadi itu kita bikin jadwal dari jauh-jauh hari. Kayaknya itu penting banget karena walaupun kita udah belajar selesai materi itu kita bahas hari ini, kemungkinan kita nggak bakal ingat lagi pas waktu ada materi baru. Tapi memang kita perlu juga belajar pada saat selesai kita membahas materi itu, kita perlu belajar lagi supaya apa? Pada saat kita telah membuat jadwal kita akan belajar lagi, itu tidak membebani pikiran kita karena ibaratnya kita ngulang materi lagi, jadi nggak perlu mulai dari awal. Jadi bisa menggunakan jadwal untuk bisa belajar dari jauh-jauh hari. Nah, tadi kan kita udah nyampein pendapatnya nih. Menurut teman-teman setuju nggak sama pendapat yang Dinda tadi? Nah, jadi pada setuju kan kalau misalnya membuat jadwal dari jauh-jauh hari dan belajar dari jauh-jauh hari itu efektif untuk kita mengurangi stres dan menjelang ujian nanti. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir kegiatan. Hari ini kita sudah mengenali dari penyebabnya dan dampaknya dan juga solusinya. Nah, jadi stres itu